Terus apa juga orangnya juga asik juga, terus apa setipe gue lah gitu lumayan. Terus ketemuan, ngobrol-ngobrol. Nah awalnya niatnya gue cuma pengen ketemuan sama dia, ngobrol aja gitu loh. Intensi gue pure, cuma begitu doang, gak ada yang aneh-aneh. Nah terus tiba-tiba cewek ini ngomong, Nar, Nah, Iu apaan? Itu loh, ewi. Hah? wah. Oke, halo semua. Selamat datang di Trend Session bersama gua Dani dan host gua Dinoi. yang menemani kalian membahas topik menarik yang akan menghibur kalian malam ini. Oke, tapi sebelum itu, gue pengen ada informasi dikit nih. Ingat gak ramai semua datang. Ingat gak pas gue bilang dulu ada video dan kita punya YouTube channel. Nah, video kemarin udah keluar satu nih podcastnya yang nama Mbak Aziza. Nanti kalian silakan cek linknya di podcast announcement aja. Wait ya, gue taruh. Oke. Tapi ya setelah lagi gue mencari linknya, Din, cobalah lu jelasin hari ini topiknya apa. Topiknya adalah tentang sebuah aplikasi, bukan sebuah sih, beberapa aplikasi yang sebenarnya cukup terkenal dan hampir semua orang tahu. Yang tujuannya adalah untuk berkenalan dengan orang lain. Oh, untuk ini menjadi apa yo? Yahoo Chat. ya Sama jadul banget. Tua lu ya. Friendster. Ya, jadi kita bakal ngebahas aplikasi yang bernama Grindr. Oh bukan. Itu juga termasuk sih sebenarnya. Termasuk sih. Ya, tapi kita akan membahas tentang sesuatu yang bernama dating apps, tempat orang dating bersama aplikasi. Salah ya? Pacaran dengan robot, guys. Iya. Aduh. Ya, tapi kita bakal bahas tentang dating apps sih. Nah, Dan, lu pernah nggak pakai dating apps gitu? Sayangnya jujur ya, walaupun gua jomblo dan tidak memiliki pasangan, gua nggak sedesperate itu atau menggunakan aplikasi itu, walaupun udah disaran sama baik teman. Nah, gue penasaran kenapa desperate Dan? Kenapa desperate? Karena bagi gue ini loh, dating apps itu adalah alternatif terakhir gitu. Sebelumnya dating apps ada pesugihan gitu, santet ya. Enggak. Itu mah ada paling akhir banget kalau santet tuh. Oh tidak kalau gue. Enggak. Oh, hati-hati ya guys, sama Dani. Aduh. Ya, gue pribadi, gue sering banget sebenarnya. Masih bagi orang deh, soalnya banyak belum tahu nih dating apps itu apa sih? Ya, belum banyak yang tahu tapi dengan kayak netizen belum banyak. Dan kayaknya lu nge-lag Dan. Gue tahu. Lo nge-lag. Oh, downloadan gue hilang tadi suara lu. Tunggu. Gue matiin downloadan gue. Sorry guys, lagi update game. Astaga. Genshin Impact penting guys. Sorry. Game gacha itu seru. Lebih prioritas ini ya Genshin Impact ya. Enggak. Podcast gua dong paling penting. Tapi ya apa? Enggak. Tapi ini gacha loh. lebih penting Dan. Hush, udah. Tapi ini kan banyak orang yang belum tahu. Enggak semua orang tahu dating apps itu apa, cara kerjanya seperti apa dan apa sih gunanya aslinya? Apakah benar itu bisa menemuin kita jodoh? Kita nggak tahu nih kan. Nah, kita bakal jelasin pertama-tama deh. Dan gua dengar lu kan emang pengalaman di dating apps lu semua pakai apa Tinder, Bubble, apalah itu sampai Friendster, sampai Blood sama Grindr pun lu pakai itu. Intinya apa? Coba jelasin deh. Ya, jadi di sini gue akan memposisikan diri bukan sebagai co-host tapi coach Tinder. Iya. Oke, jadi gue emang udah main tuh. Sebenernya gue awalnya diinstallin sih sama teman gue tahun 2014. Abis gue putus sama mantan gue. Ada lo, daripada lo sedih-sedih mulu nih, gue kasih nih Tinder. Apa diinstallin kan? Kalau coba apaan nih? Gak jelas gitu kan. Swipe kanan, swipe kiri. Sampai ketagihan. Nah itu karena game idol baru ini. Tapi gue banyak ketemu orang baru gitu loh jadinya. Soalnya di kampus gue banyak juga yang main rupanya kan. Jadi gue bisa kenal sama anak fakultas ini, fakultas itu gitu loh.
Dan awal gue emang gak nyari pacar dulu awalnya, atau karena gue Troll baru doang putus ya? juga kan. Itu benar. Iya. Tapi itu pas Nggak belakangan. tahu kok. Itu gue main Tinder tuh 4 tahun. Dari 2014 sampai 2018. Mhm. Nah, ini jadi sebenarnya selain Tinder ada lagi aplikasi lain namanya OKC atau OkCupid dan Bumble. Ya, setidaknya itu 3 yang gue pakai. Masih ada banyak lagi sebenarnya. Iya, dan ada Cuma- juga bagi yang mungkin para pendengar ada yang mungkin bi, gay atau lesbian, pas ada juga kok aplikasinya seperti Grindr, Blood dan semacamnya ya. Kenapa? Oh ya, kalau itu juga bisa. Ini ada gue nggak pernah pakai itu sih. Jadi kalau Grindr, Bluet iya, atau percaya. Gaydar dari Iya, namanya aja udah namanya aja ketahuan ya. Gaydar gitu. Berarti untuk yang penyuka sesama jenis. Iya. Nah, ini kalau ini dari temen gue sih, junior gue tepatnya. Junior gue cewek. Dia lesbi. Nah, dia dapet pacarnya sampai sekarang, mereka masih pacaran tuh. Orang Thailand, cewek juga. Itu dari lupa, itu dari Bluet atau dari apa ya? Pokoknya sama juga lah, tapi untuk LGBT. Tunggu, coach Tinder Dino. Kesel gue lagi gak fokus. Gue fokus ke HP gue ngeliat chat. Geblek. Iya. Nah, iya gitu. Jadi magic can happen meskipun perkenalannya melalui elektronik gitu loh. Nah, gue pengen tahu nih, lu sebagai orang yang gak pernah pakai Tinder atau semacamnya gitu, apa sih yang lo lihat ketika orang menggunakan itu? Horny. Itu nggak salah. Soalnya ini loh, ini yang gue lihat di internet kan apa? Mostly orang yang menggunakan itu yang gue dilihat di film atau daily life-nya teman-teman gue yang di luar sana, yang di Western, mereka dari Tinder atau Grindr dan semuanya pasti berakhir dengan berhubungan badan atau seks gitu aja. Mereka mencari pasangan untuk ya mencari partner gitu buat melakukan itu. Enak-enak gitu ya. Iya. Nggak Iya, ada bener. ini loh. Sistemnya di Western tuh nggak ada yang menggunakan aplikasi Tinder atau aplikasi dating apps yang leader untuk ngedate. Mereka pasti mostly kebanyakan nyari buat cari pasangan, bukan melakukan badan gitu. Itu benar. Itu karena ada bedanya budaya juga sih antara negara barat sama negara timur ya. Nah, ini sebenarnya sih yang pengen gue bahas juga sih. Apa sebenarnya intensi orang-orang itu untuk bermain Tinder itu apa sebenarnya gitu. Nah, cuma itu nanti bakal dibahas nanti. ya. Dan juga ini mungkin para pendengar ada pengalaman atau pertanyaan gitu atau apalah gitu mengenai tentang dating apps, silakan kalian sharing di chat atau kalian mau ada privasi, silakan DM kita, yaitu Dinoy atau gua gitu. Boleh banget. Jangan lupa kalau mau request lagu dan iya, request lagu juga, dan mungkin lagunya yang gitu. Aku itu kayaknya vokalisnya punya pacar bule yang main Tinder juga kayaknya tuh. Enggak, itu enggak sih, pacarnya bukannya ini orang Indo juga kok ya. Lu nggak lihat dia sekarang main trading, coy? Serius? Dia main trading. Mana gue tahu. Dia Emang gue ngikutin kehidupan dia. Anak forex dia. Pelariannya dari anak pun jadi anak forex. Gila. Tapi ya kita ganti lagi nih, fokus ke dating apps. Nah, kan gue pengen tanya pengalaman lu pas nge-dating apps itu apa aja sih yang udah lu lewatin? Lu ketemu apa aja? Oh, banyak dan. Oh, itu nanti bakal gue ceritain sih. Ada setidaknya ada 3 cerita yang bisa gue jadiin highlight sih. Intinya nanti satu break ya, satu break nanti kita bahas cerita lu. Tapi ya, betul. Oke. Nah, gua selain itu, ini sih banyak orang Indo yang masih belum tahu dating apps itu apa kan. Nah, jadi biasalah kalau orang nggak tahu pasti udah ngehujat. Kebiasaan orang Indo kan nggak tahu apa-apa, hujat aja gitu. Lu ada nggak sih reaksinya orang pas, atau ada teman lu atau kenalan lu yang tahu pas lu punya dating apps, katanya mereka apa gitu, kayak ih kamu kok punya ini, kamu emang butuh pacar banget ya, gak usah pacaran, pakai aja gue gitu kayak, atau semacamnya. Nah itu gue ngerasain sih waktu awal-awal gue main Tinder tuh dulu tahun 2014-15an.
Itu gue di kampus kan main. Nah pas teman-teman gue ngeliat, wah si Nara nih ternyata main Tinder, wah haha, desperate gitu kan. Aha. Awalnya sih malu gitu kan. Tapi lama-lama gue lihat banyak juga senior gue, teman-teman gue yang main juga gitu kan. Jadi ya udahlah, sama-sama tahu aja gitu kan. Kayak mereka juga main gitu. Nah sampai di titik gue akhirnya teman kuliah gue ada yang akhirnya nikah dengan pacarnya yang dia temuin dari Tinder. Wah gila bisa. Jadi dia ya kenalan di Tinder biasa gitu, ngobrol-ngobrol, ketemuan, pacaran setahun atau 2 tahun gitu. Terus nikah deh, akhirnya berhasil mereka. Wah. Dan akhirnya ada juga diikutin sama temen gue, ada 2 orang, total 3 orang lah yang gue tahu. Tunggu ya, Temen Play deket gue. Store, habis itu enggak. Enggak. Kok enggak desperate kok? Cuma ngecek doang mau ngupdate Mobile Legend. Woi. Udah, nggak usah malu-malu. Lo kan Tapi di ya, Surabaya dan Nah, cobalah main. Ya gue mungkinan sih gue bakalan kalau emang gue ada free time. Soalnya gue 100% fokusin ke podcast ini, Pak. Kan kemarin harusnya podcast hari ini freelancer dan kerja kreatif. Tetapi ada satu hal yang terjadi dengan tamu kita, jadi dia nggak bisa ikut hari ini. Jadi kemungkinan minggu depan Sayang baru dia sekali. bisa ikut. Sayang sekali. Tapi ya untung ada backup. Ya. Tapi ya juga ya. Semisalnya nih ya. Tunggu nih, gua tanya. Jadi teman-teman lu ini mostly kayak ngatain lu desperate, tapi bagi gua sih ini menggunakan Tinder itu bisa dibilang kayak, wih, dia pasti keren ini orangnya. Udah dia pasti udah lumayan mapan ini kayak ini loh. Soalnya mostly yang pakai Tinder itu bukan orang-orang tidak berduit, coy. Pasti kebanyakan orang berduit. Serius gua. Paham. Gak ada orang yang berani pakai Tinder kalau nggak bayar, kalau nggak ada duitnya. Sumpah. Soalnya lu kalau pakai Tinder harus 100% ada duit buat ketemuan, buat kencan, gitu. Ya, itu juga bener sih, ada beberapa yang kayak gitu. Tapi banyak kan juga enggak juga, dan itu branding, marketing sih sebenarnya. Serius? Nggak branding diri lu mereka pernah sendiri cerita aja. Ya? Enggak, Iya. lu pernah cerita juga sih, lu ketemu ini salah satu MLM kah apa itu anak bisnis? Oh, ada. Coba deh. Pokoknya gue pernah ketemu. Oke, ini cerita pertama berarti ya. Ini pengalaman gue aneh-aneh sebenarnya nih. Iya, ceritain hal ini. Soalnya ini udah gue baca kemarin, lu kasih tau kayak, loh ini kok bisa? Iya, ini pasti Anda akhir-akhir di gue main ya? Tinder. Apakah Anda tertarik multi level marketing? Temen gue mungkin ada cerita kayak gitu, tapi kalau gue beda. Kalau gue agen asuransi dari apa inisialnya P aja, asuransi. Jadi ini nih. Asuhan. Bukan. Bukan. Gue match sama nih cewek gitu kan. Ngobrol asik banget gitu kan. Sampai akhirnya yaudah ketemuan yuk, ayo di mana, di kafe ini aja gitu. Waduh. Enggak, gue selalu ketemu di kafe. Nah ini juga bakal gue bahas nih tips-tipsnya nih nanti. Gue ketemuan di kafe kan, ngobrol-ngobrol basa-basi. Tahu-taunya ternyata dia ngeluarin map. Sebenarnya kalau dia itu nyari prospekan buat asuransi di Nyari klien. nyari klien kan. Wah sialan. Bete gue, tapi ya udah akhirnya gue ajak ngobrol aja. Oh gitu. ini nih, Orang-orang ada juga yang asik bilang sih. nih, pakai Tinder wajah harus cakep gak? Gini. Enggak. Tergantung. Tapi coba lu dulu. Kalau gue Lu sih pengen nih, tahu perspektif lu. Tinder ini loh, asalkan muka lu nggak kayak hancur banget, itu lu masih bisa. So at least lu decently looking gitu, dan juga walaupun lu jelek, lu bisa berdandan lebih keren gitu. Lu harus intinya bukan jelek atau ganteng di sini, lihat, kelihatan menarik bagi orang gitu aja. Dan itu juga yang pertama. Betul. Kedua itu personality lu harus bagaimana gitu. Nah itu bener tuh. Nah itu juga ada tips juga sih gua. Foto-foto apa yang harus dipasang nanti. Nah, Tapi mungkin nanti wih, di guys, sesi berikut. ini hari ini tamu kita adalah Raja Tinder, guys. Orang yang masih jomblo dan masih menggunakan api itu. Nih. Nih gue jadi kayak tamu jadinya ya. Oke. Berarti Oh, wow. makanya foto gue nggak pakai helm. Jadi anggap aja tamunya gue dari satu ini, dan biar lu nggak sedih-sedih banget. Gitu kagak gitu. Jadi Mas Nara, ini kan saya dengar-dengar Anda sudah banyak pengalamannya di Tinder. Bisa nggak jelasin pengalamannya kayak seperti apa? Kayak apa sih yang harus hati-hati dari Tinder itu? Yang harus hati-hati ya.
Soalnya kan ini bisa dibilang kayak orang random yang kita temukan di internet. Kita aja ketemu teman kita yang dari internet pun masih takut-takut ini beneran teman kita atau mereka bukan penculik dari penculik orang jahat gitu kan, kita nggak tahu. Makanya di Tinder ini literally lu bertemu dengan orang dan langsung break selanjutnya guys. Oke, gue lupa yang unmute gue, padahal tadi udah intro. Oke, kita kembali ke bagian kedua. Tadi lagunya dari Awas Jatuh Cinta dari Armada. Sip. Nah, bagi cerita silakan DM gue ya, tolong, atau DM Dino biar gak kena ngelam ceritanya. Tapi Din, kembali ke pertanyaan gue tadi nih. Kan kita di internet, yaitu dimana semua orang pasti bisa bertemu. Apalagi di dating apps ini, lu bertemu dengan orang random. Jadi, apa yang kita harus waspadakan pas kita menggunakan aplikasi ini? Bener, jadi yang namanya internet kan memang harus hati-hati kan, memang harus berhati-hati di internet gitu, termasuk di dating apps gitu, karena paling rentan kan, karena pertemuan antara perempuan dan laki-laki. Roti dong. Gimana? Rentan. Iya, rentan. Iya, roti kan. Bukan, aduh, gue nggak fokus tadi. Kentan. Sebagai host, enggak, hari ini lu bukan host ya, lu tamu. Iya. Bercanda doang tapi. Nah itu siapa namanya tadi, lupa kan gue. Nah itu ada temen gue juga, ada pengalaman juga sih. Dia ketemu cowok creepy banget, dan emang creepy-nya itu next level, bahkan sampai ke pelecehan. Nah ini juga masuk ke tips gue sebenarnya. Ketika kalian harus berhati-hati kalau ketemu terutama perempuan ya, karena korbannya kebanyakan perempuan. Kalian harus hati-hati juga kalau misalnya ada cowok langsung match, terus ada yang misalnya kalian emang orientasinya tidak mengarah ke kegiatan yang langsung berhubungan badan gitu kan, dan niat kalian emang pure buat nyari temen atau pacar gitu. Kalau tiba-tiba ada yang itu juga bisa tuh, temen gue ada kayak gitu, buat nyari temen mabar doang. Orang gue kasih ilustrasi, bayangin temennya itu pasangan temen lu di Tinder, kalau cari pasangan itu, kita main game bareng lu. Coba bisa temen game, padahal dia mau cari pacar. Sedih sih tuh, game zone. Oke, lanjut lagi. Anyway, udah tuh saran gue adalah kalau kalian ngobrol, kalian jangan mau langsung minta ketemu gitu. Jadi kalian ngobrol dulu, get to know him dulu atau her. Kita nggak tahu. Setidaknya, karena kita nggak tahu kan kayak gimana. Tunggu aja kayak seminggu chat, terus pindah mungkin ke WhatsApp atau ke Line. Ngobrol. Nah kalau kalian merasa udah agak nyaman, kalian boleh tuh ajak ketemuan gitu, atau nggak video chat aja dulu menerima ajakan dia. Itu juga bisa. Itu untuk verifikasi sih itu kalau itu real atau enggak. Kadang-kadang ada juga tuh cowok yang ternyata pakai foto orang lain gitu kan, atau cewek pakai foto orang lain. Nah kalau misalnya kalian mau ketemu, carilah ketemu, jangan mau diajak nonton, apalagi diajak ke tempat mabok sama hotel gitu. Jangan mau, entah kenapa itu tuh hal yang common sense kan harusnya, tapi entah kenapa banyak aja yang ketipu aja gitu loh. Soalnya soalnya gini sih, tempat dating itu, apalagi kalau ketemu tuh yang stylish, pasti pergi minum atau pergi tempat-tempat karaoke atau nonton film gitu kan. Like mostly orang kayak high tier gitu datingnya. Gak ada itu Tinder makan di warteg gitu. Gue sering dan jangan salah deh. sorry. Makanya itu tergantung dengan dengan siapa kalian chat. Makanya karena gue chat seminggu ini, gue tahu karakternya, dia sukanya apa, karakternya kayak gimana. Ya udah ketemu aja di warteg, ya udah warteg gue gitu. Nah sampai sebenarnya tadi ya, kenapa jangan di bioskop? Karena di bioskop rentan untuk dipegang-pegang kan, bahaya. Nah kalau mabok apalagi kan, dibawa ke hotel gitu, ke bar, ke klub gitu, jangan mau. Nah dikasih obat gitu. Saran, iya itu juga bisa tuh. Nah saran gue, ketemulah di kafe atau di restoran mana, tempat yang rame, intinya tempat publik. Atau at least gini loh, bilangin ke temen lu ke kafe itu, tapi jangan memanggil dia, awasin aja gitu. Iya. Temen gue ada yang pakai metode itu soalnya. Jadi dia emang ada temennya juga yang ngikutin. Bagus itu caranya. Nah, gue ingin ada banget ceritanya satu dari Wias nih. Coba. Cerita sama hampir terjerumus ke dunia esek-esek pas main aplikasi Hago.
Hago Hago. beneran dipakai dating juga. Gua kira Hago main game Ya, loh. main game tapi diplesetin jadi gitu. Disalahgunakan Bisa. jadi dating. Kan ketemu random. Ya game doang, ya Allah. Kamu bagus banget main Fruit Ninja-nya. Ayo ketemuan yuk, kita kencan. Kayak gitu. Gitu kan. Wah, biliarmu bagus. Ayo ke klub yuk. Gitu. Gimana? Gak salah kan gua. Tapi oke, kita baca anunya si Wiyas ya. Nih. Storytelling ya. Ceritanya dulu di status Hagoku dibaca sama temenku. Statusnya diganti apa ya? Namanya kayak yang jual diri mirip-mirip open BO. Mirip kata gigolo. Tapi bukan kata itu. Nah, sehubung gua baru main Hago dan gak tahu HP gua udah dibajak. Jadi, kata yang di statusku kayak keren-keren aja. Kukira itu suatu tingkatan level main gameku. Tapi, pas selama 2 bulan aku main dan belum nyadar. Nah, pas itu ada cowok yang ngajak aku ke dunia esek-esekan. Dan aku join juga dan nyeritain enaknya kayak gimana sekali-sekali dapat jutaan. Mas, sekali main dapat jutaan, serius. Iya. Podcast. Oke. Gue juga nih. Jadi kita side jobnya dari selain host kita jadi gigolo guys. Wah tuh si Yosan tuh, gue paling murah waktu itu pasang tarif 1,3 juta tuh. Oke. Satu hari, nah ini biasa lagi mah. Satu hari itu aku langsung tanya arti status ke temanku yang sebelah kos-kosan dan ketawa mulu. Dan setelah gue cari artinya dan ceritain lah ada cowok yang tertarik. Temanku ketanya, tambah ngakak, bangsat, aduh. Nggak apa-apa, lu baca. Ya, tulisan. Saya tidak swear word ya, Bu. Ibu manajer, saya tidak swear word. Saya membaca. B-word, memang. Dan abis itu temanku endungkung. Endungkung apaan? Endungkung apaan? Endukung. Mendukung. Wah, gila. Sekarang mending buka OnlyFans nyanyi kan banyak duit. Tapi gue masih like gini loh. Gue dijadikan dating apps kayak gimana sih itu? Emang dari mana dapat idenya seperti itu? Kok bisa muncul tiba-tiba? Kalau gue jujur nggak pernah Gue sekali main Hago cuma di HP kakak gue dulu pas gue lagi bosen. Jadi itu emang sebenarnya buat platform buat main game kan, Main dan game, main sama orang random gitu kan. Ya. Oh. Trivia. Nah, Tinder ada itu lagi sebenarnya nih. Dekat Grindr. Wih, ini ceritanya Yochan panjang banget ini. Mana. Cerita. Oke, gua kalau dating apps sendiri udah berkecimpung di Grindr. Nine Monster, Brawler, Di mana? Gua tarik Boleh. lu mau baca nggak? Gue kasih gue aja. Gua oh damn. Damn. Coba nih. Lu yang Ini gue baca. baca atau gimana nih? Lu yang Ya baca. ampun, lengkap. Oke, ini ceritanya gini nih. Gue kalau dating app sendiri udah berkecimpung di Grindr, Nine Monster, Growler, Daddy Hunt, Hornet. Gue tau Hornet. Makanya. Dan mostly gue pakai buat BO kan. Lu tahu Nah Hornet? di situ kayak gue ngelihat, Oke. ya gue tau Hornet. Oh, Temen gue udah temen, pakai soul. ya, temen. Bukan gue yang pakai. Oke, lanjut. Gak apa-apa. Banyak yang udah nikah tapi masih main cowok. Dari situ gue low key pengen hancurin rumah tangga orang. Wah jahat. Tapi dating app gitu kayak mostly tuh prostitusi terselubung. Ini juga ada. Nah, I think it's better to find a love partner di luar dating app. Ya bisa aja sih dating app bisa bikin ketemu, but you need to know the person exactly. Kalau soal dating app yang belok, mostly open BO, tapi itu juga open BO yang penuh dengan toxic masculinity. Terus temen gue kan juga ada mainan dating app, ketemuan di kos dia. Nah ternyata dirampok dong abis disetubuhi. Wah itu parah sih itu. Ya itu yang gue bilang ini.
pasti banyak hal negatif lebih dari positif dari dating app. Soalnya apalagi di Indo, kalau di Western sih gua nggak tahu ya, tapi gua denger banyak kan positif karena emang banyak teman gua yang pakai itu di sana dan lancar-lancar aja. Dia nggak pernah dicuri, dia nggak pernah dipalak, dia apain gitu, di Rufi nggak pernah. Tapi di Indo yang gimana orang-orangnya lah, gitu ya. Pasti menggunakan aplikasi yang seperti ini disalahgunakan menjadi tempat yang mencari mangsa, gitu. Itu yang gue takutnya, yang dimana itu hal negatif positifnya itu agak banyak. Bagi lu apa sih negatifnya dan positifnya? Negatifnya itu tadi yang lu sebutin sih sebenarnya. Karena banyak orang tuh random kan. Bahkan yang ketemu di offline aja kadang-kadang serem, apalagi yang online gitu kan. Makanya kan, gua aja ketemu manajer gua takut. Ampun, Bu. Hanras is typing. Gimana? Waduh. Nah, Gimana? kalau positifnya kalau gue sih ngerasain dari pengalaman pribadi sih ya. Gue punya banyak temen jadinya sih waktu itu. Karena selain dari kampus kan gue, geng gue waktu itu, teman main gue Geng itu beda. Enggak. Ya, Mobile Legend geng bang ya. MLGB ya, bukan MLBB. MLGB. itu bukan kata yang salah juga. Lanjut. Aduh. Nah kalau positifnya ya waktu itu kan peer group gua kan beda ini kan, gampangnya beda jurusan lah. Iya. Nah jadi gua kayak temen gua jadi susah ketemu kan. Nah setelah gua main Tinder itu gua jadi banyak ketemu dengan teman-teman selain juga gitu, jadi punya banyak temen lah. Dan gue juga jadi punya banyak gebetan. Ya. Nah positifnya juga waktu itu gue ketemu mantan gue terakhir pacaran 2 tahun tuh, yang gue sering gue ceritain nih di podcast sebelumnya, itu juga kenal dari marketing juga ya, yang ahli financial management bisnis. itu ya. Itu gue kenal dari OkCupid. Itu. Tunggu, si Night terlalu nusuk katanya punya banyak gebetan tapi nggak jadi buat apa. Ya you know lah buat apa. Oh iyalah, friend with benefits tuh katanya si Ochan. Astaga. Iya, benefitnya ini asuransi kesehatan. Tapi bagi gua sih ini loh, yang kalau positifnya bagi gua, walaupun gua nggak pernah pakai, tapi yang gua lihat dari hal-hal yang gua udah riset, aplikasi ini benar-benar membantu orang ini bertemu teman baru dan jodoh yang bakal pasangan di depan gitu. Juga kayak ini loh, sorry not sorry ya, tapi bisnis. Iya, itu ya. Gitu. Bukan bisnis yang esek-esek, bukan. Literally bisnis. Kayak mencari teman bisnis atau kenalannya, lu pintar ini ya, ajarin gua dong kayak gini. Nah, orang baru itu bakal memberi ilmu yang berguna bagi kita gitu. Iya, betul. Sekalian bertemu di kamar hotel yang begitu. Enggak gitu. Enggak ya. Astagfirullah. Oke, hari ini podcastnya 18 ke atas. Iya. Let's keep this podcast PG-13. Katanya ada apps yang kayak Love Alarm gitu, jadi kalau kita punyain. Ini ada ini ada dulu ini gue iklan di Facebook. Ada iklan di Facebook gitu. Katanya dia nyari orang yang terdekat di lokasi kita gitu. Kayak Pokemon, gue bayangin coba. Itu lebih niat lagi sih sebenarnya. Serius? Kalau itu gue nggak nyampe sana deh. Itu kayak beneran desperate kalau itu sih. Wah, ada cowok cantik, cowok cakep. Ayo tangkap dia. Lemparin batu. Dirajam. Dia ada Pokemon. Aduh. Nah, ini mungkin juga bisa sih jadi tips juga sih buat kalian juga kalau masang profil. Oh ya nih. Nah, tips-tips dikit buat apa? Kan dari ahlinya nih. Apa yang selain penampilan dan foto, apalagi yang membuat orang-orang terpancing di Tinder atau Grindr dan semacamnya buat profil kita gitu, Pak? Kalau gue sih pribadi, love long walks on the beach gitu. Oke. Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Kado. Ada sih.
Ya ada Iya, sih ini bener. jasa kadal. Ada loh. Iya, itu ada tuh. Ada tuh aneh-aneh. Ada juga pernah pasang CV juga di foto profile dia. Astaga, itu niat banget sih. Itu gue kalah loh. Iya. Oke, jadi selain foto-foto, nah ini kalau misalnya kalian memang nggak seniat ini ya, sampai bikin kayak gitu, poster kayak gitu, gue ada tips. Jadi itu kan ada banyak slot buat foto kan. Nah itu slotnya kadang cuma isi 4 aja idealnya. Foto pertama itu foto muka yang terpapar dengan jelas, nggak harus selfie, tapi setidaknya kayak foto lu lagi di mana kayak gitu, tapi kelihatan jelas muka lu gitu kan. Dua, foto lu sama teman-teman lu kayak seakan-akan menunjukkan kalau lu punya temen dan punya kehidupan sosial gitu loh. Lu nggak creepy, nggak misterius banget lah gitu. Nah terus kalau yang ketiga dan keempat itu foto yang kegiatan yang kalian sukai atau hobi gitu. Kayak gua misalnya hobi fotografi, itu ada foto gua lagi make up, lagi foto-foto dengan kamera atau apa gitu. Menunjukkan kalau lu tuh punya hobi, hidup lu nggak boring gitu. Ya, satu lagi foto rekening bank gitu. Gue foto rekening nggak ada yang swab kanan gue. Sedih ya. Bah miskin orang ya. Bisa. Nah sama yang paling penting menurut gue pribadi, deskripsi. Deskripsi. Kayak tentang diri lo. Kayak gue, ini gue pribadi sini tiap orang beda-beda ya. Tapi kalau gue mau foto lo secantik apa, tapi kalau deskripsi lo kosong, itu biasanya gue unlike, gue dislike. Soalnya gue malas gitu loh, cuma udah gue cuma liat muka dia, gue mendingan buka Instagram gitu kan. Kalau misalnya ada description ya gue tahu nih setidaknya sedikit tentang hal tentang dia gitu. Jadi gue bisa dari situ gue bisa ajak ngobrol. Oh misalnya I like dancing gitu atau apa gitu. Wah lu suka nge-hi, lu suka ngedance ya. Lu juga suka nih apa gitu. Nge-hi. Nah iya. Hai, ngehalo, bukan hai. Nge-hi, Iya. ngehalo. Ngehalo. Ya nge-hi beda coy. Nge-hi beda coy. Serius. Ini juga nih bener nih. Kalau kata Yosan nih, jangan foto pakai baju formal yang gedean, samping mobil, terus resolusi fotonya B aja dan gak editan. Nanti dikira malah MLM. Itu juga benar, jangan juga kayak foto gitu. apa depan kamera itu latar belakang merah 3x4 jangan. Itu mau lamaran kerja atau mau Yoi. ini pasang CV kali. Nah, ini description gue nih, gue tunjukin. Ini panjang banget loh soalnya. Aku suka kok panjang-panjang. Gue juga suka. Loh. Ya kita pertabrakan cuy berarti. Itu pertabrakan cuy. Gak apa-apa. Soalnya Jadi gue kayak yakin kita gladiator. nggak sama-sama panjang semua cuy. Allah. Lu belum liat punya gue kan? Emang lu udah foto? Coba Iya, kirim ini hadiah lu. Ini deskripsi gue panjang maksud gue. Iya panjang ya. Nah kalau gue tuh jujur, kalau gue sih emang jujur aja, gue emang bukan cowok kaya yang punya mobil keren atau hobi-hobi mantap gitu loh. Jadi gue langsung jujur aja gitu. Nah itu mungkin kalian bisa coba contoh. Dan lumayan sih berhasil. Bang kalau foto profilnya pakai foto anime gimana? Ada yang nggak suka nggak? Gue nggak menyarankan sih kalau pakai Iya, foto Iya, anime. gua juga banyak orang yang bilang jangan pernah jangan memakai foto profil anime. Jangan deh. Tapi gua pernah lihat ada video suatu YouTuber voice actor, Sidok namanya, Sidok PA, dia menggunakan fotonya Dio di voice bukan Dio, Sebastian juga sama Dio kan di Tinder. Dia memakai foto profil itu anime itu dan dia berroleplay sebagai karakter itu di Tinder itu. Jadi ada yang tanya apa top atau bottom, udah apa dia bilang kayak muda-muda apalah gitu, apa quote-quote-nya Dio gitu kayak kayak Nah tapi oke, udah waspadin udah, tips-tipsnya udah apa nih, apa yang harus apakah menggunakan dating apps itu recommendation buat orang-orang yang belum pernah mendapatkan jodoh gitu? Oh sedih banget, aduh. bisa sih. Kalau menurut gue itu dating apps itu emang nggak cocok buat semua orang ya. Ada yang cocok-cocokan juga, ada juga yang main tapi ternyata emang prefer atau lebih beruntung ketemu langsung gitu, kenalan langsung dari awal. Nah kalau orang-orang kayak gue gitu yang agak-agak
pemalu. Apa? Nah, Apa? dan mungkin secara sosial cukup introvert gitu. Ini cocok banget sebenarnya. Serius? Bukannya kalau ini loh, bertemu orang baru dan mengechat gitu harusnya harus aktif berbicara dengan orang. Soalnya ini loh, yang introvert bukannya berkenalan dengan orang baru agak susah, bukannya gitu ya? Nah, lebih susah kalau lu kenalan sama orang baru langsung kan. Nah, makanya Oh. main ini udah lebih gampang karena tinggal chatting aja gitu. Balasnya besok juga boleh. Nggak ada yang larang gitu kan. Gitu. Nah, habis itu si Jochan bilang kayaknya bikin profil dating apps itu di Indo walau semacam percuma kalau lu udah tulis who you are dengan detail dan personalized karena tingkat literasi orang Indo masih lemah dan dating apps masih dipakai buat open BO jadinya Exactly. ya. Also jangan cari om-om bule di Tinder especially white because mereka punya grup buat oh. Oke. Oh Gue shit. gak tahu loh itu. Iya bener Gak sih tahu itu. loh itu. Lu emang gak ada kenalan sih? Ada. Jadi temen gue ada yang pacaran sama bule Amerika di sini. Si bule ini kerja di Indonesia dan gue cerita ngobrol-ngobrol kan, kenalan gitu kan, ngobrol-ngobrol tapi emang beberapa ada yang punya kayak gituan. Dia bilang sih dia nggak ikutan, cuman dia belum mengakui kalau itu ada. Ini pas banget nih si Yosan nih bacanya apa tingkat literasi. Ini baru banget hari ini match gue di Bumble ngomong kayak gini. Lu masih pakai? Masih dong, buat ngobrol. Tobatlah wahai anak muda. Jodoh itu Nih. tidak kemana. Nih, ini kata dia nih, definitely not for convos anymore. I swear, if I get a penny for every time a guy starts to convo with stay di mana, anak mana, kerja atau masih kuliah, ini fix nggak baca bio. Jadi bener tuh. Sayangnya masih banyak orang yang nggak baca bio, padahal kayak gue udah nulis, misalnya gue tinggal Jakarta gitu misalnya, masih nanya tinggal di kota mana, bro. Itu ada jelas-jelas terpampang di deskripsi gue, kenapa lu nggak baca gitu. Kan kayak Awal gini lu nggak baca, suka match. Kayak contohnya Dani 20 Surabaya gitu. Itu terus di situ tapi dia masih lagi di mana gitu. Kayak gitu ya. Bukan, bisa gini. Ya kayak misalnya Dani umur 20 tanya, umur lu berapa? Itu lebih bodoh lagi sih. Nah kayak gitu. Banyak Dani, yang kayak gitu. nama lu siapa? Nah, itu ngeselin sih. Itu ngeselin sih. Anda tidak Itu langsung punya gua mata unmatch. ya? Anda buta? Iya. Sorry. Terus kenapa lu bisa main nih? Loh. Nah, ada yang lebih jiwet. Apaan? Gak mau terima yang gak ada foto muka dan dia sendiri di profilnya gak ada foto wajah. Ini mah aneh tuh orang. Gue bayangin apa yang pengen sih buat Tinder tapi isinya meme doang. Jadi foto profil gue biasa tapi sisanya meme doang. jadi gue kayak kasih foto beginian lah, apa ini? Tunggu bukan ini atau enggak? Apalagi ya gue cari dulu di play apa di ini di HP gue. Soalnya banyak meme gue di HP gue, kebanyakan meme. Sorry guys, gue anak meme. Oh, Atau ini. Nah, huruf satu mati. foto profil gua, 3-nya itu. ini gak bakal dapat match sih. Tapi kita nggak tahu cuy, soalnya kan orang sekarang kan yang dimana bisa dibilang apa ya, Gen Z ya sekarang. Gen Z pasti suka yang ini, yang personality komedian gitu loh. Apalagi komedian, bisa masak, lucu. Weh, itu perfect banget itu jadi pasangan. Iya kan? Tapi tergantung juga dan kalau lucu karena lu cowok kan. Jarang cewek yang bakal nge-swipe right lo. Sedangkan kalau cewek, lu misalnya lu cewek. Karena mungkin saking banyak ke cowok yang desperate kali. Jadi mau foto lu kayak gitu juga pasti banyak aja ya yang nge-swipe lu, nge-swipe kanan lu gitu. Yang nge-like lu. Tuh. Nah, kalau kata Night nih juga pengalaman nih kayaknya. Paling kalau mau kayak gitu pas udah deket aja. Nah, gitu dah. Ya gue nggak berpengalaman, gue masih jomblo. Tapi oke dulu lah, kita break lagi lah. Kita break lagi. Iya. Allah, gue terlalu ini menyakitkan deh ini. Menyakitkan. Oke, tapi by the way bagi yang baru datang, selamat datang di Kalian Session. Kita akan membahas topik menarik yang menghibur kalian malam ini. Dan juga kalau kalian ada request lagu, silakan DM gue atau Dinoy buat request lagu kalian. Oke, lagu kedua bakal dibawain oleh
siapa penyanyi ini? Oke, Chef Baker, I Fall in Love Too Easily. Gua banget ini. Jadi ya kita dengerin lagu ya. Oke, stay tune guys ya. Saya akan enjoy lagunya dulu. Halo, selamat datang di Crash Session. Kenapa lu? Patung. Oh. Aduh. Oke. Tadi kan udah kita jelasin apa awal dari dating apps itu apa, waspadanya apa, gunanya apa, negatif positifnya apa, dan rekomendasinya apa, bener-bener bagus buat kita lakukan atau kita cobain gitu kan. Nah, kita coba cerita-cerita yang udah dilewatin orang atau mungkin ada cerita-cerita lucu dari dating apps ini. Ini ada satu nih dari Airo, panjang banget ini. Gak apa-apa. Ya, baca aja. Bacain Dan. Kayaknya aku pernah pengalaman, mungkin pas dulu SMP atau SMA. Jadi, lu kan main game naga-nagaan, kayaknya Pokemon gitu. Naga-naga, kayaknya game FB kayaknya gue tahu ini apa. Tuh lanjut dulu ya. Terus tiba-tiba diajak chat sama cowok western dari game. Habis itu kan baru install app chat gitu. Gak tahu setelah install dan ngechat, si cowok mulai deket-deket kayak PDKT. Pertama-tama kan dia mulai foto wajah dulu gitu. Aku mikir fine-fine aja. Setelah itu dia minta foto pub nude dong. Wow. Gak kayak gitu. Gue bilang kayak wow. Malu doyan Dan. Enggak efek-efek suara gue. Langsung aku amukin. Dan aku bilang, you're pathetic, go find other girls. God, so aggressive. Tapi ya sih pantas bilang itu. Akhirnya aku menginstal app chatnya. Sekarang masih mikir apa itu beneran dating app atau chat itu aslinya nggak paham bener. Bisa dikejar cowok, desperate gak jelas, cuman dari game-game naga-nagaan. Ini gamenya Dragon City nggak sih? Game FB gitu. Gak tahu. Ini Dragon City deh. Wah, ini kali ular tangga kali, ular naga panjang gitu. Zaman kecil itu. Apa persis ya? Pokemon Monster Hunter. Miss Crits. Kita malah bahasin gamenya. Iya. Tapi nggak penasaran tuh. Yes, ini juga harus dihati-hatikan soalnya nih yang gue bilang tadi kan pasti orang random yang apalagi yang cowok-cowok gitu yang udah desperate dan cuma buat gunain aplikasi dating cuma buat sangeannya doang, itu harus diwaspadain emang. Sampai-sampai minta dikirimin pap atau emang kirimin DP. Iya. Kalau kalian nggak tahu DP itu adalah ya dogpic. Enggak, itu term dari luar. Yang dick itu di mana seorang cowok mengirimkan kalian foto kelamin dia untuk diapresiasikan gitu. Tapi ingat ya, gue belajar dari suatu stand up komedian, kelamin cowok bukan untuk fotografi, tidak bagus sama sekali. Jujur, itu tidak pantas. Kelamin tidak bagus untuk dijadikan fotografi. Oke. Wah, kalau Mbak Manager beda nih pengalamannya. Gue main Avakin Live, ketemu bule, terus chat-chat di Line. Abis itu pindah ke Snapchat, curhat-curhat sana sini, terus pas ultah gue dikirimin hadiah. Wah. Wih, pengen banget tuh surat Dedi. Ini Wias lagi nih, Wias panjang lagi nih. Sejauh ini aku belum pernah pakai dating app, soalnya udah jelas motifnya yang main ini. Tapi kalau misalnya sosial yang mencari teman, aku lebih tertarik dengan game virtual chat. Dan aku juga pernah main versi Androidnya, Virtual Droid, dan mantap hasilnya. Virtual Droid itu kayak gimana sih? Ntar jelasinnya ntar. Kayak VR, iya. Iya, hasilnya sambil main game dan lebih enak ngobrol sama orang luar negeri. Tujuan utama main itu salah satunya pengen belajar bahasa Inggris, dan selain main ini ku berteman dengan berbagai negara, dan yang paling dekat dengan cewek Rusia yang udah saling follow. Wih, cewek Rusia cuy, gila jujur ya, ini riset nyata, cewek Rusia lebih banyak daripada cowok Rusia, dan mereka saking
cowok Rusia dikit di Rusia coy. Cowok yang lebih banyak cewek menjomblo di Rusia daripada cowok. Dan ini nyata. Kayaknya gue harus belajar bahasa Rusia deh. Yes. I come to the northern country. I put bomb in your house. Gak gitu. No. Diriku menerima DP dari mana siapa aja kok. Oke, Yochan, kita tahu kamu horny. Stop. Horny. Aduh. Tapi gue jadi inget nih. Tapi yang kata-kata Aerox tadi, dari cerita Aerox tadi, itu juga tips juga kalau misalnya kalian tiba-tiba nemu cowok yang kayak gitu, desperate gitu, udah langsung unmatch aja. Gak usah diladenin. Makin diladenin makin seneng. Dan juga ini, kan biasa ini loh, orang yang udah memiliki pasangan, udah pernah punya pasangan, sampai kayak udah dia kirimin gitu, dan pas diancam-ancam kayak kalau kamu apa kamu nakal aku sebarin ini sebarin itu. Tenang guys, di Indonesia ada kok call centernya buat keadaan itu. Ada ya, Din? Ada kan itu yang anu laporan? Ada. Cuma gue lupa nomor call centernya berapa. Intinya cari aja laporan pelecehan online, kayak ancaman-ancaman online gitu. Ada kok buat cewek lagi. Oke. Atau kalau misalnya mau lupa, kalian bisa coba kontak Yayasan Pulih atau Lentera Sintas Indonesia. Nah, jadi silakan. Ya, jadi aman. Kalian diancam apapun, sisa laporin aja. Kalian diancam, hukum bertindak. Nah, kalian ditolak, dukun bertindak. Kalian kirain kalau kata ini apa? Kalian ditolak, dukun beranak. Cinta ditolak, dukun beranak. Kok bisa cinta ditolak, dukun beranak? Tapi dari mana sih? Gak tahu. Tapi oke, Din, kan katanya lu ada cerita lucu, ada pengalaman lu. Coba lu cerita deh. Ini yang paling absurd sih. Ini kejadian 3 tahun lalu, 2017. Jadi gue match dengan satu orang perempuan. Pastilah. Iya sih. Kebetulan dia masih kuliah dan bukan. Untuknya bukan. Kebetulan dia masih kuliah kan, dekat rumah gue. Nah, ya udah, akhirnya ngobrol-ngobrol, seru nih orang gitu kan. Terus juga orangnya juga asik juga, terus setipe gue lah gitu, lumayan. Terus ketemuan, ngobrol-ngobrol. Nah, awalnya niatnya gue coba pengen ketemuan sama dia, ngobrol aja gitu loh. Intensi gue pure, cuma begitu doang, gak ada yang aneh-aneh. Nah, terus tiba-tiba cewek ini ngomong, Dar, yuk, apaan? Itu loh, Ewi. Hah? Wah. Apaan sih? Gue nggak mau. No, I'm afraid, I'm too scared. Nggak, jadi di Russian. Lu kenapa jadi Russian? Nah, pokoknya gitu loh. Dari itu gue tolak kan, nggak mau. Itu tapi pas gue nolak itu tiba-tiba dia ngambil HP gue terus ditaruh di dalam tasnya dia, jadi biar gue nggak bisa kabur. What the hell? Wah, ini cewek nggak benar nih. Wah, gila, nih cewek creepy gitu kan. Terus gue nggak gitu. Terus gue mulai mikir nih apa. Oke, gimana caranya? Terus gue ngomong kayak gini. Oke, tapi gue nggak bisa booking tempatnya kalau gue nggak ada HP gue gitu. Ya udah deh. Akhirnya dia ngasih HP gue kan, ngebalikin. Terus gue sok-sok nelfon gitu kan, sok-sok booking gitu kan, tempat booking hotel gitu. Ya, halo, nih di sini ada kamar available nggak gitu ya? Saya mau check-in nih jam 2 nanti gitu kan, bla 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 bla. Jam 2 nanti. Jam besok gitu. Bisa nggak gitu? Oh ya bisa ya. Oke gitu. Nah, terus abis gue masukin HP ke kantong gue lagi, gue langsung cabut. Gue nggak bilang nggak bersebay atau apa, gue langsung kabur karena gue udah takut. Langsung literally like F this, I'm out. Iya, kayak fuck, F this, I'm out. Nah, gue nggak peduli gitu. Terus itu cewek langsung ngejar, mau kemana gitu kan. Dia ngejar. Wah, nggak bener nih. Akhirnya gue masuk ke toko Gunung Agung kan, tuh toko buku. Toko buku banyak rak-raknya kan, raknya tinggi-tinggi kan. Nah, gue ngarepnya itu gue muter-muterin itu sambil lari kecil gitu. Gue muter-muter biar dia kehilangan gue kan. Nah, udah tuh pas gue udah nyampe depan, pas gue ngerasa dia udah kehilangan, gue udah ngilangin dia gitu. Kehilangan makhluk ini udah menghilang.
Iya, gue langsung cabut kan tuh keluar pintu TGA. Tiba-tiba dia ngeliat tuh. Kejar lagi. Mau kemana? Dikejar lagi gue. Ya ampun. Seru Gue. banget. Sumpah ini serem banget. Sumpah ini serem banget. Terus apa? Akhirnya gue ke lobby kan. Nah karena ke lobby kan banyak orang kan. Jadi gue mesti bisa apa? Cuman bedanya gue sebenarnya pengen marah sama takut, tapi gue nggak bisa marah kan. Jadi gue sambil ketawa-tawa gitu kan. Sambil badannya goyang-goyang restless gitu soal. Gue bilang, ayo gitu kan. Gak mau gitu. Tapi gue pengen nih. Gue nggak pengen gitu kan. Terus gue bilang, pokoknya itu selama sejam gue marah-marah. Nggak marah-marah. Gue bilang enggak. Terus gue ngomong kan, ini tuh kebalik tau gak sih gitu kan. Biasanya juga cowok-cowok yang maksa-maksa kayak gini kenapa malah cewek yang maksa-maksa gue gitu. Kenapa kamu horny banget sih? Iya, ini aneh, semua ini aneh gitu Hentikan, kan. wahai Hawa. Iya. Terus apa udah kan tuh, gue akhirnya lari ke parkiran, dia masih ngikutin gue capek kan tuh. Itu masih lanjut lagi sampai setengah jam kemudian, gue udah aus banget kan. Gue teriak, udah dong, gue aus nih. Tiba-tiba ada SPG yang jualan Gua minum juga botol haus. gitu loh. Ayo ke kamar, Yui parah lu. Enggak gitu. Wah, itu parah sih. itu kayak gue tabok deh. Terus sama, nah tiba-tiba ada SPG datang nih, SPG yang jual minum mbak gitu kan. Masnya aus? Ini saya ada nih 10.000 dapat 3 botol. Ya udah deh nggak apa-apa mbak, saya beli. Udah kan gue minum. Dah, ntar dulu, gue mau minum dulu gitu kan. Gue minum dulu. Oke, lagi. Nah, lanjut lagi. Ayo, nggak mau. Kayak komedi anjir. Sumpah tuh, sumpah tuh lucu banget semua sih. Sampai akhirnya gue kayak udah gue capek banget. Gue tenangin diri. Tunggu dulu, gue mau tenangin diri. Sebentar semenitan gitu. Terus gue bilang, oke, ada yang namanya konsep konsensual. Ketika lo pengen melakukan hubungan seperti itu, lo harus ada persetujuan dari pihak yang satunya. Kalau dia bilang iya, ya udah silakan. Tapi kalau dia bilang enggak, maka artinya enggak. Jangan lu paksa. Ini seandainya lu nggak maksa-maksa, mungkin nanti kedepannya kita ke pertemuan berikutnya entah kapan mungkin kita bisa begitu. Tapi lu udah menetapkan diri lu sebagai seperti ini, gue malah takut sama lu. Lu creepy. Demi Tuhan lu creepy gitu. Terus dia kayak, lu mau sampai botak, mau sampai besok, mau sampai kiamat juga gue nggak bakal mau gitu. Terus akhirnya dia nyerah. Terus akhirnya dia, udah lu pulang ke sana gitu kan. Gue udah gak ada gentleman lagi. Biasa kan gue minta apa, mau gue anterin enggak gitu. Ini enggak, udah lu sana pulang sendiri, gue males. Akhirnya gue langsung cabut. I don't want to be horny anymore. I wanna be happy. Iya. Itu bener tuh. Udah deh, pas gue nyampe itu gue sampai gue parkiran ya. Sampai parkiran gue nengok belakang dulu, gue takut tiba-tiba dia muncul kan. Udah deh, akhirnya pas gue udah masuk jalan raya, gue langsung kayak gila, aneh banget asli. Gila jujur ya, walaupun kalau gua di situasi lu pun gua gak mungkin bakal mau. Walaupun gua sedesperate itu, gua gak bakal mau. Soalnya ini loh, bagi gua cewek agresif emang ini loh agak takutan juga sih cuy. Gue emang gini ya, kalau gue dikasih kayak bodybuilder atau cewek yang kekar itu, gue suka banget, kayak gitu, please crush me gitu. Tapi kalau sampai agresif gitu kayak, takut gue. Tapi emang betul, tapi ngeri sih. Ya ini tidak romantis sama sekali ini. Iya, makanya. Tidak ada cinta dalam ini. Kurang romantis ya ada sih, cuman ntar bahas mantan lagi. Ya tapi intinya gue ketemu sama mantan gue itu dari dating apps. Ya coba mungkin lu ceritain ya ketemu tuh mantan lu kayak gimana. Tenang, gue gak galau kok. Tapi ini emang mungkin bisa jadi contoh juga. Oke, jadi apa? Kita ceritain ya. Oke, tapi ini masuk soal dari point gue ya, soal dating apps. Gue rencana sih nanti gue bakal pakai. Tapi ini ya, gue merasa gimana ya? Dating apps itu agak takutnya orang kalau dating apps pasti orang banyak berekspektasi tinggi kan sama pasangannya. Nah itu yang gue takutin. Apa sih caranya biar cara lu buat menghindarin itu biar takutnya orang ekspektasinya tinggi? Jujur sih dari awal kayak
kalau misalnya emang tujuan lu untuk ini ya, nyari pacar ya, nyari cari pasangan. Kalau udah kayak gitu, mendingan lu dari awal jujur aja langsung. Kayak gue bilang, Sekarang dulu ya guys, sip, thank you. ya Okay, that was something. Alright, itu dia. yang jago. Ya. Kenapa Lagu-lagu gua sama TikTok. gua ini lah promosiin gig gua di chat loh. Tapi bisa nggak Dasan? Oh, lu belum tahu sampel gua, makanya DM Han biar mau tahu sampel gua kayak gimana. Tapi ya, oke. Masuk ke pembahasan kita lagi yang dimana itu dating apps. Kita kan udah di-share cerita-cerita lucu, yang cerita-cerita yang aneh di dating apps ya. Nah, lu kan bilang ketemu mantan lu yang romantis banget sampai 3 tahun ya lu. Akhirnya putus. 2 tahun. Nah, 2 tahun sayangnya. Terus tapi kisah ini literally mantan terbaik lu kan yang kata lu itu. Nah, coba lu ceritain awalnya kayak gimana? Jadi ini bukan di Tinder, tapi dari OkCupid. Nah enak ya kalau OkCupid itu lu ada waktu lu install nih, waktu lu sign in, waktu lu sign up, itu ntar ada pertanyaan-pertanyaan harus lu jawab. Nah dari jawabannya lu nanti bakal dicariin mana yang paling cocok sama lu berdasarkan jawaban lu kan. Jadi chance lu untuk dapat yang lebih cocok sama lu itu lebih besar. Nah gua match sama mantan gue ini, dia nyapa duluan karena dia baca deskripsi gue. Dia bilang kayak gini ya, are you a real man gitu kan. Dia nanya kayak gitu tuh yang pertama, lu coba beneran nih kayak gini gitu kan, beda banget sama yang pernah gue temuin gitu. Ya udah deh akhirnya ngobrol-ngobrol dari situ. Awalnya chatnya kayak cuman dia paling chat sehari, besoknya baru bales, atau besoknya juga baru gue bales gitu loh. Jadi kayak gitu sampai akhirnya dekat intens, jadi tiap hari, sampai akhirnya pindah ke Line. Itu pindah ke Line masih tuh chatting selama seminggu gitu kan, get to know each other dulu lah. Sampai akhirnya dia berani buat ketemuan. Ya udah yuk ketemuan yuk gitu. Ketemulah di sebuah cafe di Tebet. Nah ketemuan lah, pas ketemu wah lucu nih orang gitu kan. Wah komedian, badut ini orang gitu. Iya bener sih. Kasar. Ada deh dari ngobrol tapi dia dari awal nih dia emang tukang bully kan. Gue baru kenal aja sama dia, baru ketemu aja gue langsung dibully sama dia. Tapi ya gitulah buliannya. Terus pas gue lagi jalan tiba-tiba ketemu senior gue, ternyata senior gue juga ada yang lagi di cafe itu. Ternyata senior gue nanti di Tinder juga sama dia gitu. Waduh, wah serem sih itu. Nah terus pas lagi jalan kaki kan tuh mau makan kan deket kafenya itu, tiba-tiba ada teman gue naik motor kan, weh Tara, weh itu random banget sih. Sampai akhirnya ketemu intens, ketemu ke museum, ke galeri nasional gitu-gitu kan. Sampai akhirnya gue jalan ke nonton dance show, pertunjukan dance gitu, tari gitu. Iya. Nah dari situ deh gue akhirnya awal-awal mulai ini ya, gandengan tangan segala fling macam gitu ya. gitu. Ada flingnya gitu. Yoi. Oh cie. Nah apa yang membuat lu putus? Jangan. Nah gini bro, enggak. Jangan. Nah tapi itu Dan yang mau gua tekanin sih, Tinder dan semacamnya itu tuh cuman buat ya udah lu kenalan secara online doang, bukan berarti lu pacaran secara online. Tapi Tinder tuh kayak cuman ya udah medium untuk lu kenalan secara online. Tapi pertemuan lu sebenarnya adalah ketika lu akhirnya decide untuk bertemu satu sama lain secara tatap muka gitu, secara langsung. Nah itulah pertemuan pertama kalian sebenarnya. Karena kan dari situ akhirnya kenalan, ngobrol. Nah udah deh. Habis itu udah luntur semua. Tapi selain dating apps tuh, dating apps jujur ya, kalau dating apps tuh bisa bilang kayak second plan gitu sih bagi gua. Soalnya kalau bertemu pacar sih, gua memang gua kayak kelihatan desperate, tapi enggak, gua emang pernah punya pacar. Nah pacar gue itu gua ketemu kok di FB, bukan di dating app tapi di FB. Nah soalnya di FB itu gua sering chat, gua sering main game bareng dan selanjutnya itu. Nah dari situ gua nyadar
oh di online juga bisa ketemu pasangan gitu, bisa ketemu jodoh, quote-unquote jodoh gitu kan. Nah itu gue nyadar gak semua aplikasi dating apps itu berguna untuk bertemu pacar. Soalnya banyak kok aplikasi, intinya bertemu orang baru pasti ada kesempatan lu dapat pacar dari situ. Betul. Facebook, Twitter, Instagram, WeChat, Yahoo Chat, Friendster apa semacamnya, Kaskus pun pernah ada orang yang dapat pacar dari situ ya kan. Betul. Bahkan dari PUBG Mobile pun juga ada yang banyak yang udah nikah juga kan. Iya, intinya semua aplikasi atau platform yang bertemu orang baru pasti ada kesempatan kalian dapat jodoh di situ. Jadi jangan pernah menyerah kalau mau cari jodoh ya guys. Iya. Gitu. Wah, oke, terima kasih saja yang belum. belum. Pacar gue sekarang dari komunitas Gue baca pacar gue dari komunitas utara. Iya. Komunitas utara. Komunis utara. Gue tahu yang apa yang misi itu ya, tahu Vocaloid. Kalau sebenarnya itu tahu gue tuh. Lu nggak tahu ya? Oh tahu kan? Tahu. Ibu ya bu. Oke. Iya. Gue sih pacar gue dapat ini sih dari anak Taite sih, yang tukang cover apa Jepangan juga, anak orang Indo dulu. Nah, sekarang sayangnya putus. Sayangnya. Kenapa Dan putus Dan? Kenapa ya? Soalnya ada si co-host gue yang cakep banget, jadi gue putus sama dia gitu. Brengsek emang. Kasar. Kalau biasa itu masih ini dong, masih bukan kasar. Selama gue nggak ngomong huruf A, hewan. Dan. Nah, ayam. Iya, atau antelop, anoa. Anyway. Okay. Intinya tapi lanjutin kalau gue lanjutin statement lu sih Dan. Kalau gue pribadi ya, dan beberapa teman gue juga yang setidaknya seumuran sama gue, nyari pacar di tempat kerja itu lebih susah kalau menurut gue dan teman-teman gue ya gini dibanding zaman gue waktu kampus. Gue bisa bilang itu, gue bisa ngekantor itu. Soalnya gini, tempat kerja bukan orang cari pacar, boy, cari duit. Betul. Itu lu ngapain cari jodoh di sini, tempat kerja coy. Nah betul, kayak gue juga ada sih teman kayak waktu dulu kan di kantor lama gue ada sih yang cakep. Cuman ya gue ngeliat dia bukan sebagai tapi ngeliat dia ya sebagai rekan kerja gitu loh, kan lebih stay profesional gitu loh. Susah jadinya makanya buat gue. Kecuali ya dia wait, tapi jujur ya Lady in Sweet itu hot banget cuy. Lady in Sweet. Oh iya jelas. Gue nggak bohong. Gue nggak menafik itu. Itu emang hot banget. Kalau menurut gue. Hak tinggi. Abis itu stalking, serba hitam, kacamata. Me hot. Oke. Dani terangsang guys. Oke, baik. SPG matahari. SPG. Black. Oke. Oke, gue pengen tanya, kan gue pengen cerita Pak, apa yang lu lihat dari Tinder date lu? Apa yang membuat lu swipe right di Tinder lu itu atau di aplikasi itu? Pertanyaan bagus. Apa? Pertanyaan bagus. Pertama yang gue lihat itu pasti muka dong. Ya kan, karena Anda ngejudge. Jadi harus cakep gitu bagi lu. Semua orang yang mau lu. Iyalah, gila. Jadi kalau kalian match sama gue berarti kalian cakep di mata. Enggak. Enggak. Ya tapi ini tipe gue nggak nih gitu kan, secara fisik, karena kan emang pasti kelihatan pertama muka kan. Dan kedua description. Jadi oke, nih pertama gue liat fotonya dulu kan. Oke, fotonya gini. Terus gue baca tuh deskripsi dia. Kalau menarik, pasti gue swipe kanan. Kalau nggak menarik, apalagi kalau kosong, itu pasti gue swipe kiri. Gue banyak banget kayak gitu. Bahkan banyak juga yang gue unmatch sebenarnya, dan meskipun gue udah match nih, tapi gue unmatch. Karena orang nggak sekelas sama lu ya. Oh, dia kelas berat, gak bisa gue unmatch ini. Gue bisa nggak match sama dia ini. Oh enggak. Match kan? Nggak. Boxing. Ya ampun, gue baru ngeh. Aduh. Ya tapi intinya ya lupa kan gue sial. Karena Jokowi ya. Tapi karena boring.
Karena Ada boring. yang kayak Jadi Apa? berpenampilan bagus belum tentu pas bagi lo karena personality yang terlalu biasa ya. ya Benar. jawaban tuh kayak ya iya nih hehe. Oke, boring, unmatched. Gue paling nggak suka juga sama itu. Gue paling nggak suka. Kalau gue sih ini, gue agak spesifik sih. Gimana ya? Gue jujur nggak ngejudge cewek. Pasti gue ada tipe sendiri kan. Tapi kalau cantik bagi gue udah cantik itu pasti udah pilihan gitu. Intinya cantik itu relatif bagi semua orang. Semua orang ada preferensinya sendiri gitu. Betul. Tapi kalau bagi gue yang tipenya ini loh, yang bisa connect dan tidak apa-apa dengan humor gue gitu. Kadang gue ngerasa kalau cewek yang terlalu kamu jangan candaan gitu, nggak boleh, kamu jangan candaan. Oke, pasti gue ngerti ada batas, tapi jangan sering kasih tahu gue gitu. Itu gue yang paling gak suka, soalnya banyak orang yang pasangannya sampai dilarang, kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Jangan coy, lu di sini jadi pasangan, lu melengkapi satu sama lain, bukan memperbaiki satu sama lain. Bedakan melengkapi dan memperbaiki ya, bedakan. Betul. Menarik sih. Oh, ini ada yang nanya nih, Dan. Di DM gue. Anon. Dia nanya. Kalau di fotonya... Iya, gue available. Ya, available ya guys. Silakan disikat. Anyway, kalau di fotonya... Gue silakan DM si Andres. Gue butuh orderan. Andres. Ya butuh orderan soalnya Pak. Rupiah udah balapan. Yoi. Bisnis Pak. Saya butuh duit. Lanjut. Kalau di fotonya nggak ada foto bareng teman gimana? Itu nggak apa-apa, itu nggak wajib. Itu cuman kayak tips apa saran doang sih supaya apa namanya biar lebih mantap aja sih. Cuma itu nggak wajib kok. Kalau misalnya emang kalian nggak punya foto sama temen, nggak apa-apa. Tapi gue baca sih ini apa di Night katanya kalau foto bareng teman itu dimasukin juga ada kesempatannya ini date kita malah suka sama teman kita gitu yang dia ya makanya jangan teman lu jangan ada yang ganteng di foto atau enggak gini foto bareng teman foto lu cantikin Photoshop nah temen lu jelekin semua gitu atau sensor mukanya matanya ditutup gitu kayak pelaku gitu ya. kayak DPO gitu apa kayak narapidana apa kayak kriminal gitu residivis gitu. Aduh. Tapi ya penting sih apa mending ada foto sendiri bener tuh kalau kata sih. Nah, ada foto sendiri aja karena yang penting kan fokusnya kalau lu. Iya. Foto lu sama teman-teman itu kan cuma optional doang kan cuma nunjukin ya gue punya teman udah gitu doang. Tapi kalau ada ya bagus, nggak ada ya udah apa-apa. Kalau nggak punya teman nggak apa-apa. Sedih banget ya. Tapi nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa sih. Tapi sedih sih emang. Iya. Aku sedih sih. Oke. Oh. Apa? Jadi kalau misalnya nanya ada yang mau pasang foto anime nggak apa-apa, itu mungkin bisa dimasukin di foto ketiga atau keempat. Karena itu masuknya kan ke foto yang hobi atau kesukaan kan. Iya bener juga sih itu. Karena ini loh. Karena kan sekarang orang Gen Z, milenial apa Gen Z semua rasa tua banget padahal gua Gen Z loh. Iya. Gen Z 2000 kan Gen Z 2000 atau 2000? Ya, 2000. Nah, hobi kayak rekan itu pasti nggak apa-apa juga kalau foto ini. Kalau misalnya lu ada foto anime, dia nonton anime juga, ya kalian udah siap bakal ada pembicaraan gitu. Iya betul. Tuh, itu justru gunakanlah kesukaan kalian anime itu, misalnya anime itu sebagai bahan obrolan kalian. Bener. Misalnya gue suka Attack on Titan, ya udah gue masukin gambar Attack on Titan di foto ketiga atau keempat gitu. Udah kalau misalnya ada yang suka, jadi bahan obrolan deh terus. Foto cosplay karakter yang pakai baju letter, headset sama yang fetish letter. Gue ini loh, kayaknya pengalaman si Yoce kebanyakan hobi semua deh. Jujur. Tapi ini gue mau nanya sejadinya sih, buat Yosa. Bener nggak kalau dating app yang untuk sesama jenis, terutama untuk yang yang gay ya, itu kebanyakan emang bener-bener orientasinya mengarah ke hubungan badan atau bukan? Itu juga gue pengen tanya itu. Dan ini kita nggak ngejudge ya, Iya, gue literally gue curious, pengen tahu. Soalnya kebanyakan juga dilihat di sana, bukan di Indo aja sih, di luar sana pun di Western ya gue bilang kan gue emang teman-teman di luar kebanyakan di Western juga. Karena gue belajar bahasa Inggris dari situ, emang kebanyakan aplikasi itu digunakan yang aplikasi yang udah sama jenis itu
pasti hubungannya pasti dengan hubungan intim pasti. Biasa sama jog-jog itu gue kadang-kadang gue kayak slip teman gue doang sih, kayak adult jog itu gue biasa kok. Tapi temen gue doang kok dia biasa-biasa aja kok sama gue, jadi gue biasa. Yang ngerti batasan. Jadi kalian kalau emang dirikan cowok, liatin kalimat dia dan liatin cara ngechat dia sama kalian itu. Kalau misalnya dia udah kayak, kamu hari ini ngapain? Kamu udah makan? Kamu nggak apa-apa hari ini? Kamu kenapa? Itu udah mencurigakan, itu gue yakin. Iya. Bukannya ngegeneralisasi, tapi kebanyakan cowok yang mata keranjang kayak gitu doang. Iya. Nah, itu benar. Bahwa kalau misalnya kalian merasa nggak yakin banget aman atau enggak, kalian nggak harus selalu langsung ngebet seminggu langsung ketemu atau besok langsung ketemu. Kalau kalian masih merasa nggak yakin, bisa tunggu kayak sebulan gitu, untuk baru bisa ketemuan gitu. Nah, tapi yang bahaya nih ada juga nih, kalau kata Night, ada juga yang mainnya pinter, bisa-bisa nanti lu nggak ngerasa tiba-tiba ke bawah. Makanya ini penting juga, kalau misalnya kalian emang bener-bener masih takut, kalian coba ajak teman kalian juga buat nemenin. Ya, Bisa nemenin secara langsung atau kayak tadi Dani bilang di awal-awal, buat ngawasin lo gitu. Sebisa mungkin cowok jadi juga sih. situasinya kayak gini, lu ketemu sama orang ini, nah lu infoin lu, lu bisa nggak ke kafe ini? Kenapa? Gua lagi ada ini sama orang ini, lu bisa nggak datang, tapi jangan panggil gua, intinya ngelatin gua aja gitu. Jadi orang random di sana, gitu, kasih situasi kayak gitu. Ntar gue bayarin dah, tenang, selalu. Iya, itulah. Nah ini ada juga nih yang berkedok syariah, gue tahu nih, dulu sempat heboh tau nggak, ada yang poligami.com itu. Hah? Ada cuy, itu tahun 2018 kalau nggak salah deh. Gue nggak tahu apa-apa. 2018 gue fokus main Dota anjir. Enggak, bukan Dota, main League of Legends gue. Zaman masih gue 18 tahun itu gue fokus kerja sama main game doang. Gue ngojol. Gue nggak ada pemikiran mau pacaran dan semacamnya. Sampai sekarang pun pacaran tuh masih kayak dari 5 dari di nomor 3 gue, bukan dari prioritas pertama gue itu. Itu ada tuh Dan. Ya jadi ini sih buat yang kedoknya sih ya syariah gitu loh. Tujuannya buat nyari pasangan, laki-laki buat nyari pasangan poligami dan yang perempuan untuk dipoligami gitu. Cuman pada prakteknya ujung-ujungnya banyak juga cowok-cowoknya yang emang mesum. Cuma buat mesum doang. Kira main kertas poligami. Itu origami dan. Origami. tapi itu ada tuh, kayak dulu sempat heboh tuh, nggak tahu deh masih ada atau enggak tuh, tapi dulu sempat heboh. Coba gua cek Google ya. Banyak ternyata yang pakai itu buat mesum. Sempat jadi bahan bercandaan juga soal jadi meme. Domainnya udah hilang. Pendirinya ternyata masuk RSJ kalau nggak salah gue. Kalau kata Yosan. Orang gila emang kalau ini ada yang bilang gua bukan masih poligami semacam, tapi poligami di agama itu emang nggak apa-apa kecuali ada persetujuan dari istri pertama kalian gitu. Gua jujur gua nggak support poligami, gua benci hal itu, gua nggak pernah mau selingkuhin, gua stay dan hati gua tetap sama pasangan gua satu-satunya sampai gua mati. Yoi lah. Tapi di agama Islam lebih tepatnya dibolehkan, tapi harus ada persetujuan dari istri pertama. Dan juga ini mereka belajar dari Nabi Muhammad kan, yang gue baca itu Nabi Muhammad menikah dengan ada istri yang banyak itu karena dia kasihan sama istri-istrinya gitu hidupannya gitu. Iya, syaratnya juga berat. Iya. Dan ingat, lu kalau poligami harus kuat ngebayarin dan menghidupkan istri-istri lu semua. Gitu. Betul. Cari chat cocok silaturahmi. Heboh aplikasi online poligami dari Pengadilan Agama. Pengadilan Agama serius? Aduh. Orang gila emang. Nah itu sebenarnya cuma kedok doang sih. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya juga buat hal-hal yang mesum-mesum juga sih. Iya.
Itu. Aduh, gue berpikir ini loh. Misalnya lu emang mau kayak cewek-cewek, kalau cowok-cowok yang sange-sangean gitu atau cewek lah, apapun gender lu cari kayak nyari orang buat melakukan itu, nggak usah cari pasangan, lu PSK aja ada kok, gigolo ada. Apa susahnya sih? Nah, tapi ada juga dan yang kayak sukanya tuh kenalan buat jadi FWB secara langsung. Aja Atau nggak ada. ada juga yang mau kondo. Apa? Apa? Mau kondo. Mau kondo apa? Konter. Coba ya intinya itulah balik mau kondo itu intinya lu cowok carry tapi pengen banget begituan tapi lu akhirnya gak punya duit lah buat nyewa PSK gitu jadinya kenalan sama cewek. Padahal jujur ya, bisa IPSK ya, di Indonesia paling murah, serius cuy. Bukan gua pakai, tapi gua lihat dari riset. Gua riset ya. Jangan tanya kenapa gua riset, intinya gua ingin tahu doang, gua belajar. Paling murah gua dapat pernah 300 satu malam, bayangin. Gua nih Lu mau kenapa pakai senjata, weh? Oh, gua gini, cekek. ya nih gue inget nih gue pernah bikin foto ini dan tadinya gue mau masukin ke ini juga sebenarnya cuma nggak jadi. Foto apaan? Bentar gue cari dulu ya. Dulunya nggak ada. I mean, murah loh PSK di Indonesia, itu terhitung paling murah malah. Tapi ya maaf aja kalau mau murah, tapi ya nanti lu dapat kayak penyakit kelamin ya maaf aja. Foto lu ya. Tuh Nah, guys, ini unboxing. ya jika kalian tidak tahu itu siapa, itu Dinoy guys. Ya itu gue. Nah, Tuh. kalau gue jadi cewek ini ada sih fotonya gue. Dan juga kalau misalnya lu nggak punya duit dan masih sangen ya udah ya masturbasi aja, itu paling seru aja, tidak kasar ya. Itu literally ya satu-satunya cara kalau lu emang, karena ini horny atau terangsang itu biologis bagi manusia, jadi tidak apa-apa. Jadi ya gitu. Nih itu sih lihat tuh. Nah itu gua. Astaga. Mama. Mama apa lalu? Nih kalau kata Wias nih, sekarang nggak cowok doang yang bobrok, cewek juga yang sudah menikah yang oraki Sekarang banyak. enggak. Tunggu. Sekarang nggak Tunggu, cowok, betul. cewek juga yang sudah menikah, yang orang apa, oraki, hah? Apa? Oraki banyak bobrok. Orang kaya, orang kaya mungkin ya, banyak yang bobrok. Aku lihat di sebuah artikel ada bule ajakin sama teman bulenya bahwa cewek-cewek Indonesia ada komunitas hubungan intim sama cowok bule. Tolong Uyas, tolong ini tolong tulis baik-baik dulu Uyas, gua nggak bisa. Begitu, Oh, cewek gue Indonesia. bang. Apaan? Gue tahu. Jadi emang ada komunitasnya gitu dan cewek-cewek Tas. lokal, Mm-mm. bukan komunitas sih kayak apa kumpulan doang sih apa bukan komunitas tapi kayak Persatuan. intinya cewek-cewek. Jadi orang-orang kaya, cewek-cewek dari keluarga apa orang kaya gitu misalnya istri yang orang kaya nih pengen punya keturunan yang ganteng gitu kan. Aha. Nah jadi mereka ngebayar orang bule ekspat gitu atau turis gitu buat bercipta gitu berhubungan intim gitu sama mereka. Dengan mereka gitu ya. Iya. Wah, gitu ya. Tuh. Kasihan suaminya. Aku suami kalian tidak seganteng itu, kalian pengen yang lebih ganteng gitu ya. Kasihan. Kasihan. Banyak sih dan gitu itu dark side juga sih kalau apa Istriku ingin online ganteng, gitu. berselingkuh dengan bule. Itu masih sinetron, gue mikir langsung gitu. Yang boleh. Aduh, tapi bener sih itu juga dark side-nya itu sih kalau ketemuan apa secara online tuh dunia online tuh begitu tuh. Iya sih. Itu masih mild sih, cuman tetap aja cukup menggelikan. Mhm. Tapi ya at least kita udah belajar banyak dari dating apps. The next time kita mau menggunakan dating apps ini, berhati-hati lah gitu. Jangan sampai kalian akhirnya ini loh, apa?
asal-asalan menggunakan itu dan akhirnya kalian di Rufi, dan kalau di Rufi kalian itu dibius, diobat bius gitu. Yes, itu mulai ngeri Di itu. Rufi, di perampok dan semacamnya, kalian berhati-hati menggunakan itu. Oke, kita break dulu dan terakhir kita penutupan, kayaknya gue pengen jelasin buat Ya. minggu depan bakal ada apa deh. Yo. Oke, lagu terakhir. Tunggu, aduh kacamata gue buta. Bentar, ini kalau misalnya kalian mau gua tulisin summary tips gua barusan di chat, kalian mau atau enggak? Kalau misalnya mau, tulis mau. Enggak. Ya udah, Ya tidak valid. Host tidak valid. Oke. Tunggu. Oke, lagu terakhir bakal dibawain oleh Neta dengan nama Toy Israel. Betul. Kampus lu, Din. Israel. Hah? UI. UI. Bener. Iya. Israel. Tapi ya oke, kita bakal dengerin dan mungkin ya kita bakal chat-chat dikit buat pembahasan minggu depan bakal ada apa lah. Oke, cek itu lagunya guys. Gila sih ini lagu. Enak sih sebenarnya, enak cuman sih dropnya, sumpah gue suka dropnya. Enak banget. Tapi ya thank you lagunya Yochan. Kita ada lagu baru yang masuk ke kepala kita nanti. Jadi kita sendiri Gak akan- mikir-mikir doang kayak ada apa. gak akan hilang itu. Situ stuck gitu selama beberapa hari. Nah, di penutup ini gue pengen ngebahas satu buat minggu depan bakal ada apa nih. Hari Selasa nanti seperti biasa bakal ada, pasti ada ini ya, zodiak pasti. Tapi hari Selasa juga pengen gue ngebahas soal mungkin apa ya, pelepas stres kalian itu apa sih gitu, apa pelarian kalian dari beban hidup kalian, apa yang paling benar itu. Mungkin kalian ada saran dan mungkin kayak cara-cara tersendiri buat menghilangkan stres kalian, bisa kalian bagi di pendengarkan di sini, silakan. Nah, buat hari Kamis nanti yang paling rame sih pasti, yang paling rame hari ini, topik menarik gak rame semua. Cih. Tapi enggak lah, ini enggak apa-apa, gue cuma ngelakuin cuma fun-fun doang kok. Kalian terhibur, at least saling terhibur juga. Tapi ya ini hari Kamis bakal ada 3 tamu ya. 3 tamu, bayangin loh. Rame sekali. Yoi. Siapa Dan itu Dan? tamu-tamu ini, oh ya rahasia dong, tapi mereka adalah bisa dibilang ahli paranormal gitu. Jadi kita akan menanyakan kayak apa sih pengalaman kalian di paranormal itu, kapan kalian menyadarinya, dan apa yang dilewati sih, apa yang kalian anggap ini tidak seperti orang lain pikirkan, kayak hantu sebenarnya ada seperti ini loh, hantu ada seperti ini loh gitu. Nah, dan mungkin juga dijelaskan apa itu manifestation, apa itu rainbow, apa itu indigo dan semacamnya. Kita akan bahas itu juga. Dan semoga hari Sabtu depan tamu kita yang nanti bakalan yang freelance itu bakal jadi juga. Kita semoga amin. Tapi ya Amin. itu aja sih. Oke. Intinya talking session ini coba lu kesimpulan hari ini apa yang bagi lu, coba. Kan gua udah tadi kan. Intinya dating apps itu bisa jadi suatu medium buat kalian bertemu dengan orang baru, meskipun bukan hal yang mutlak ya. Dan kalau kalian menggunakan itu have fun, tapi jangan lupa untuk selalu waspada karena kalian nggak tahu dengan siapa kalian bertemu secara online. Jadi tetap harus waspada, ikutin tips-tips yang barusan gue kasih sama Dani. Terus sama juga pendengar lain juga banyak tips juga tuh, itu juga dibaca-baca lagi. Tapi intinya sih good luck sih kalau misalnya kalian pengen nyari pasangan, apalagi kalau misalnya kalian pengen nyari jodoh ya online, good luck. Gua saran berhasil. satu. Setidaknya apa tuh? Buat kalian kalau emang mau bertemu seseorang random, belajar self defense paling penting, serius. Self defense paling mantap itu. Dan mungkin bakal kita bahas nanti ya self defense seperti apa. Soalnya gua pengalaman juga sih soal itu. Nanti. Mungkin hari Selasa mungkin kayak ada free talk juga aja itulah. Jadi stress reliever itu apa? Itu ya free talk hari Selasa itu kita free talk, bincang-bincang bareng aja.
Oke, itu aja lah untuk hari ini ya. Thank you udah join talking session malam ini. Gua Rani dan host gua Dinui. akan menemani kalian di minggu depan lagi. Bye bye guys, thank you udah join. Nah, sekarang pagi kalian. Syuh. Ya gue lagi nulis ya BTW nih, kalian ntar kalau mau baca boleh. Oh iya iya. Oke. Thank you guys. Sumpah hari ini sepi banget, what the fuck. Iya tuh tadi gue itu tadi di atas tuh ada yang ini, ada yang bilang good luck ya, eventnya apa lagi barengan sama server sebelah. Hype abis gak? Bukan kan? Hype abis ada radio Bukan, hari ini. bukan makanya, oh ya enggak makanya gue bingung. Iya. Lupa tadi siapa. Apa sih? Cih. Sunset Sky kah? Bukan. Ah, sampis. Sampah habis. Tapi at least ya. Tapi untung sih. Apa? Kenapa? Tapi untung sih apa? Setidaknya, oh gue mau pikir positif dikit. Untung bukan tamu hari ini. Iya, makanya sih ya itu. Nah, jadi kayak blessing in disguise lah. Oke. Ya, ini lumayan menarik.